Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadan Yasmin dengan NIM 3219199 dari kelas Ekonomi Islam 7E. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai teori produksi Islami. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan yaitu poin A, konsep teori produksi Islami. Sebelum membahas mengenai konsep teori produksi Islami, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu produksi. Maka terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan produksi tersebut. Produksi adalah menambah kegunaan suatu barang, di mana kegunaan suatu barang itu akan bertambah bila memberikan manfaat baru dari bentuk semula. Pada teori produksi telah dijelaskan bahwa perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan efisiensi biaya. Maka di dalam Islam diartikan produksi yaitu produksinya tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi produksi yang dilakukan adalah ibadah semata, sehingga apapun yang diproduksi, maka seorang produsen Islam akan menekankan prinsip Islam di dalam produksinya dan mementingkan kemaslahatan. Produksi di dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Sedangkan manfaat produksi dalam ekonomi Islam yaitu tidak mengandung unsur mudarat bagi yang lain dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat di dunia dan di akhirat. Maka untuk itu, kita di sini akan membahas apa saja sih prinsip-prinsip dari produksi Islam. Maka di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai prinsip produksi Islam. Yang pertama yaitu mengenai prinsip tauhid. Di dalam prinsip tauhid ini, produsen melangsungkan kegiatannya karena ketundukannya kepada Allah. Pada prinsip ini, Allah menetapkan batas, aturan, dan hukum atas aktivitas produksi yang dilakukan manusia. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kemanusiaan. Di dalam kegiatan produksi, prinsip kemanusiaan diimplementasikan secara luas, di mana manusia mempunyai hak untuk mengaktualisasikan kemampuan produktifnya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Di dalam prinsip keadilan ini menegaskan berlaku adil kepada siapapun, yang perlakuan adil tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia, di mana prinsip keadilan ini diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan tujuan untuk memperbesar volume kesejahteraan manusia secara umum. Yang keempat yaitu prinsip kebajikan. Di dalam prinsip kebajikan ini akan menekankan untuk meningkatkan kualitas hidup secara kolektif, di mana produsen tidak mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam kecuali disertai tindakan pemeliharaan dan pelestarian dari sumber daya alam tersebut. Yang kelima yaitu prinsip kebebasan tanggung jawab, di mana prinsip ini memiliki makna untuk menjadikan manusia yang berkualitas, di mana manusia yang berkualitas tersebut di dalam setiap perbuatannya, manusia tersebut harus mengandung implikasi moral dan psikologi, di mana dapat diartikan adanya tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan Allah. Itulah prinsip-prinsip dari produksi Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu terdiri dari yang pertama yaitu modal, di mana modal ini adalah faktor terpenting yang harus ada di dalam sebuah produksi. Di dalam Islam, modal yang dimiliki harus bebas dari riba, di mana hal tersebut untuk menjaga supaya produsen dan pemilik modal agar tercapai suatu kebaikan di dalam suatu aktivitas produksi. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut diartikan sebagai kemampuan manusia yang dapat disumbangkan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa, di mana di dalam produksi tersebut tenaga kerja sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu tanah. Tanah adalah faktor produksi yang mencakup sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, di mana tanah ini diperlukan untuk kelancaran produksi. Yang keempat yaitu kewirausahaan.
Kewirausahaan ini diartikan sebuah keahlian yang dimiliki atau keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengelola faktor produksi tersebut, agar faktor produksi tersebut bisa meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif. Yang kelima, teknologi. Teknologi sangat diperlukan di dalam faktor produksi, karena untuk melakukan faktor produksi diperlukan teknologi yang canggih agar produsen tersebut bisa mempertahankan produknya dari pesaing. Sehingga teknologi yang digunakan pada faktor produksi ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keenam yaitu bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang harus dimiliki seorang produsen dalam melakukan produksi. Ketika produsen akan memproduksi barang, maka yang harus dipikirkan terlebih dahulu ketersediaan bahan baku tersebut. Apakah bahan baku itu telah tercukupi untuk melakukan produksi atau tidak? Karena apabila bahan baku tersebut tersedia dengan baik, maka produksi yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya, jika bahan baku itu tidak tersedia dengan baik, maka proses produksi itu akan terhalang. Maka untuk itu, sebelum melakukan produksi, kita harus melihat ketersediaan bahan baku yang diperlukan, sehingga nantinya produksi yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Sari dengan NIM 3219166. Saya dari kelas EI. Baik, kita akan bahas dulu tentang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang efisiensi produksi dan skala ekonomi. Kalau kita kait-kaitkan dengan teori-teori yang lainnya, ini berkaitan yang pertama dengan saya akan teori, menjelaskan tentang produksi akan ada efisiensi teori distribusi, dan juga nanti akan dalam ada kriteria sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dari kriteria ini. Yang pertama, minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama dan maksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Dengan kriteria ini, kita dapat mengetahui efisiensi sistem ekonomi bunga atau sistem bagi hasil. Yang pertama, minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Untuk melihat ini, gunakan kurva total biaya yang membandingkan antara total biaya sistem bunga dengan total biaya sistem bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, total biaya sistem bunga akan lebih tinggi daripada total biaya sistem bagi hasil. Yang keduanya, maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Untuk melihat ini, dapat digunakan kurva total biaya yang membandingkan antara total biaya sistem bunga dengan total biaya sistem bagi hasil, sebagaimana yang telah dijelaskan pada terdahulu. Total biaya sistem bunga dan lebih tinggi daripada total biaya sistem bagi hasil. Ternyata untuk total yang biaya yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil atau selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga. Jadi menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Yang selanjutnya yaitu tentang skala ekonomi. Dari segi efisiensi produksi, kita telah menunjukkan bahwa produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien. Melihat implikasi lain yaitu dengan skala ekonomi, menggunakan kurva total pendapatan yang membandingkan total pendapatan sistem bagi hasil dengan total pendapatan sistem bunga. Tetapi barang tidak laku sehingga orang sudah dijelaskan pada pembahasan yang terdahulu, total pendapatan sistem bagi hasil akan berputar ke arah jam-jam, sedangkan total pendapatan sistem bunga tetap pada tempatnya dan tidak berputar. Ternyata untuk total pendapatan yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil selalu besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga. Jadi sistem bagi hasil bukan saja lebih efisien, tetapi juga mendorong produsen untuk berproduksi pada skala ekonomi yang lebih besar. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi generasi wabarakatuh. kita yang akan hidup, tetapi generasi selanjutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti juga akan memanfaatkan sumber daya alam ini. Meskipun dalam ekonomi Islam kita percaya bahwasanya Allah memberikan sumber daya yang berlimpah.
tidak ada habisnya jika kita terus bersyukur. Tapi apa salahnya kita menerapkan sifat cukup dan juga tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, apalagi dalam memproduksi barang gitu. Misalkan kita contohkan ini semen Padang itu akan terus digali, maka itu dikuras akan habis. Maka teori produksi harus diterapkan di situ. Kalau kita dalam pembangunan yang sangat tinggi atau pemimpin kita membutuhkan pembangunan yang sangat tinggi untuk menjadi negara maju, maka kita akan memberikan kebutuhan. Maka semen Padang itu akan memberikan kebutuhan dari pemerintah, bukan keinginan dari pemerintah tersebut. Berapa butuhnya sih itu kita kasih gitu. Jadi intinya dalam teori produksi kita harus mengetahui kebutuhan daripada konsumen kita. Jangan kita untuk memproduksi berlebihan. Dan kita juga harus memikirkan kemaslahatan umatnya itu baik dalam orang yang memproduksi dan juga orang yang mengkonsumsi barang kita tersebut. Dan juga kita harus memikirkan pendistribusiannya. Kalau kita memproduksi banyak-banyak, nanti susah untuk mendistribusikannya. Maka kita harus memikirkan tentang beberapa faktor yang akan mempengaruhi nantinya produksi, distribusi, dan juga konsumsi dari masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori dari produsen atau produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elvira Maisandra dengan NIM 3219204 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang poin D, efisiensi produksi dan skala ekonomi. Nah, yang pertama kita bahas efisiensi produk. Karim mengartikan efisiensi adalah melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Efisiensi dikenal sebagai salah satu kombinasi untuk menghasilkan kinerja, dan pada umumnya efisiensi merujuk pada penggunaan minimum sejumlah input tertentu guna menghasilkan sejumlah output tertentu. Secara sederhana, menurut Nopirin, efisiensi dapat berarti tidak adanya pemborosan. Efisiensi produksi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Produksi yang efisien memerlukan waktu, sama seperti diperlukannya input konvensional tenaga kerja yang sering dipakai sebagai patokan, yaitu bagaimana mengatur penggunaan input sedemikian rupa sehingga nilai produksi marginal suatu input sama dengan harga output. Nah, materi yang kedua, skala ekonomi. Skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Output yang dapat digandakan dengan biaya yang kurang dari 2 kali lipat. Dengan kata lain, perusahaan sedang menikmati skala ekonomi ketika dapat melipat gandakan outputnya dengan biaya lebih sedikit dari 2 kali biaya produksi. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Sari dengan NIM 3219166. Saya dari kelas EI 7E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang efisiensi produksi dan skala ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang efisiensi produksi. Dalam kriteria sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dari kriteria ini. Yang pertama, minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama dan maksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Dengan kriteria ini, kita dapat mengetahui efisiensi sistem ekonomi bunga atau sistem bagi hasil. Yang pertama, minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Untuk melihat ini, gunakan kurva total biaya yang membandingkan antara total biaya sistem bunga dengan total biaya sistem bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, total biaya sistem bunga akan lebih tinggi daripada total biaya sistem bagi hasil. Yang keduanya, maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Untuk melihat ini, dapat digunakan kurva total biaya
yang membandingkan antara total biaya sistem bunga dengan total biaya sistem bagi hasil sebagaimana yang telah dijelaskan pada terdahulu. Total biaya sistem bunga dan lebih tinggi daripada total biaya sistem bagi hasil. Ternyata untuk total biaya yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil atau selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga. Jadi menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Yang selanjutnya yaitu tentang skala ekonomi. Dari segi efisiensi produksi, kita telah menunjukkan bahwa produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien. Melihat implikasi lain yaitu dengan skala ekonomi, menggunakan kurva total pendapatan yang membandingkan total pendapatan sistem bagi hasil dengan total pendapatan sistem bunga. Sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, total pendapatan sistem bagi hasil akan berputar ke arah jarum jam, sedangkan total pendapatan sistem bunga tetap pada tempatnya dan tidak berputar. Ternyata, untuk total pendapatan yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil selalu besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga. Jadi, sistem bagi hasil bukan saja lebih efisien, tetapi juga mendorong produsen untuk berproduksi pada skala ekonomi yang lebih besar. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmayanti dengan NIM 3219191 akan menjelaskan materi terakhir yaitu mengenai perbandingan konsep produksi Islami dan konvensional. Pertama, orientasi produksi ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Paradigma ekonomi konvensional berbeda dengan paradigma yang dibangun oleh ekonomi Islam, di mana produksi dalam ekonomi Islam menjangkau makna yang lebih luas. Produksi tidak hanya pencapaian aspek yang bersifat materi keduniawian, tetapi produksi menembus batas dimensi yang bersifat rohani atau sampai ke akhirat sebagai upaya untuk mencapai maslahah atau falah. Sehingga dalam melakukan produksi yang dijadikan standar utamanya adalah maslahah dengan nilai manfaat yang diambil dari hasil produksi dan halal serta tidak membahayakan diri sendiri maupun sekelompok masyarakat. Lebih jauhnya, Al-Quran menekankan bahwa memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan dan kelayakan hidup manusia, sehingga memproduksi barang secara berlebihan dan melanggar aturan syarak dilarang oleh Islam, dan perbuatan yang berlebihan dibenci juga oleh agama. Produktivitas harus sejalan dengan terpeliharanya keadilan bagi semua orang. Setiap komponen masyarakat harus dipacu untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Kedua, faktor dan tujuan produksi. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang disebut input atau faktor produksi. Faktor produksi segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Pertama yaitu modal. Modal dalam sistem ekonomi Islam harus bebas dari riba. Kedua, tenaga kerja. Dalam hal ini tenaga kerja adalah profesi atau perbuatan, sehingga pekerja adalah siapapun yang mengendalikan persoalan orang lain yang berkaitan dengan harta, kepemilikan, dan aktivitas yang dilakukan. Ketiga, sepandangan ekonomi konvensional, tenaga kerja dan kapital atau modal memiliki kedudukan yang setara, di mana keduanya adalah substansi sempurna. Ketiga yaitu adanya sumber daya alam, dan terakhir yaitu tujuan produksi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang bersifat material dan spiritual untuk memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik bahwa tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang dapat terwujud dalam beberapa bentuk. Sekian yang dapat saya jelaskan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.